Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi darini amin ila anqal. In aradta an yakuna laka izzun la yafna. In aradta an yakuna laka izzun la yafna. Kalau engkau ingin memiliki satu kejayaan dan kemuliaan yang tak berakhir, fala tasta'izanna, maka jangan sekali-kali engkau merasa jaya dan mulia bi'izzin yafna, dengan kemuliaan sementara yang akan pudar dan sirna. Kita cermati di semesta ini, apa yang akan pudar dan sirna? Kita ke zaman dulu, zaman Mesir kuno, ada Fir'aun, hebat rajanya Fir'aun. Berakhir atau tidak? Berakhir kisah Fir'aun. Cari orang paling kaya, Qarun, dengan kekayaannya. Namanya saja disebut sampai diabadikan di negeri ini. Kalau duit banyak namanya harta karun. Itu miliknya Qarun itu. Qarun. Hebat ya orang ulama dulu kalau nukil bahasa itu harta karun diambil dari kalimat mana itu? Rupanya kisah Qarun, orang yang Qarun yang kaya raya. Kekayaannya waduh. Yang bawa kuncinya aja 70 onta. Bawa duitnya. Bawa kuncinya 70 kontainer gitu loh. Masya Allah. Tapi apakah abadi tentang dunianya Qarun? Kemudian kita dekatkan pada zaman ini. Yang jadi presiden berapa tahun dia akan menjadi presiden? Akankah seseorang setelah itu merasa bangga dengan gelar kepresidenannya? Turun gubernur, berakhir juga jadi gubernur. Bupati, berakhir juga jadi bupati. Bahkan belum waktunya berakhir sudah diakhirkan, Mas. Ada yang mati, ada yang masuk sel, ada yang selesai tuntas, tapi tetap berhenti dia. Apalagi kisah dunia kekayaan yang ada di kiri kanan kita coba. Mobil mewah, rumah megah, itu yang punya siapa? Pak ini. Orangnya di mana? Sudah 10 tahun yang lalu meninggal. Berakhir juga kisah dunia. Cermati, tahta dan semuanya adalah dunia yang bakal berakhir. Maka jika engkau menghendaki satu kejayaan yang tidak berakhir, maka kunci yang pertama adalah jangan biasa engkau berbangga dan merasa berjaya kepada sesuatu yang bakal berakhir. Orang merasa bangga misalnya dengan rumah megah, rumahnya bagus, dia beli rumah harganya 3 miliar, di perumahan mewah 3 miliar. Dia belinya lewat mana transaksi? Belum tanya, tak taunya setelah sampai ke kampung tersebut tanya sebelahnya harga, wah harganya 5 miliar sebelahnya, lebih mahal lagi. Dia punya mobil harganya 2 miliar, bangga kayaknya paling megah. Wah, tak taunya diselip mobil sama harganya mobil yang 3 miliar. 2 miliar dia 3 miliar. Petentang pakai baju bermerek. Baju harganya ratusan ribu sampai berapa jutaan. Tak taunya ada orang lebih bagus lagi. Ujung-ujungnya pakai kain kafan. Kita perlu diajari oleh Imam Ibn Athaillah untuk merenungi. Kalau ingin berbangga, jangan berbangga dengan sesuatu yang bakal sirna. Berbanggalah dengan sesuatu yang abadi. Yang abadi adanya hanya Allah Jalla Jalaluh. Dan segala sesuatu yang ada urusannya dengan Allah itu akan abadi. Maka berbangga dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam, ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Itu iman, berbangga. Anda yakin pemeluk Islam berbangga dengan Islam? Jangan merasa gengsi dengan gelar Islam. Nggak usah takut.
Bahkan label sekarang ada sebagian orang di luar Islam tuh lihat punya apa-apa tuh ditonjolkan nama tokoh mereka, nggak pernah ragu biarpun mereka minoritas. Misalnya punya rumah sakit namanya tokoh mereka, punya toko nama tokoh mereka. Ini orang Islam memberi nama Islam perusahaannya atau apanya ragu-ragu, ajib. Coba lihat di luar Islam, mereka merasa bangga dengan tokoh-tokoh mereka sehingga rumah-rumah sakit diberi nama tokoh-tokoh mereka. Ayo, mana umat Islam sudah namanya baik-baik saja dirubah biar keren. Kita keropos iman. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu istimewa, mulia, tidak ada menengki. Kita harus bangga dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Kita harus bangga dan benar bangga dengan sesungguhnya, bukan pura-pura bangga. Selagi ada hubungannya dengan Islam, aku harus bangga. Karena itulah yang abadi. Nah, kalau sudah hubungannya dengan Islam luas sekali. Saya menjadi anggota masjid, aku nggak ada anggota pondok, pejuang Rasulullah. Baju-baju yang ada hubungannya dengan Islam harus berbangga. Pakai kopiah ragu-ragu, pakai kopiah sembunyikan nanti kalau tunggu ustaz ya kopiah. Masih lagi. Kopiah ragu-ragu ada. Hah? Pakai baju yang ada nilainya, baju yang dihubungkan dengan Islam ragu-ragu. Pakai baju seperti baju syar'i, percaya diri. Itulah kejayaan yang tidak akan berakhir. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Maka fala tasta'izanna, jangan sekali-kali kau merasa berbangga kepada sesuatu yang bakal berakhir, yaitu dengan kejayaan yang berakhir. Maka kalau dipilih Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, orang soleh, terpilih beliau menjadi seorang khalifah, diangkat jadi khalifah, jadi presiden. Apa yang terjadi di rumah beliau? Semua keluarganya diajak merenung dan menangis semuanya, bahwasanya hari ini ayah mendapatkan ujian besar. Nangis, pesta malahan. Dapat ini tugas pesta, nangis. Kenapa? Dia tahu ini bukan kejayaan yang sesungguhnya. Kalau nggak mengurusi dengan benar akan masuk neraka. Pesta yang lain. Umar bin Abdul Aziz nangis. Makanya kalau Allah memberikan kepada kita dunia, hendaknya banyak merenung agar kita tidak sombong dengan dunia. Kan menipu betul dunia, menjadikan kita sombong, merendahkan orang lain. Tidak berguna lagi. Kalau sudah punya jabatan, waduh, berubah cara hidupnya, gayanya, jalannya sudah beda, miringnya sudah beda. Jabatan yang bakal berakhir. Makanya suruh berpikir. Hei yang datang sini, Pak Bupati. Bupati mana itu? Sini. Sampai kapan Anda jadi bupati? Coba Anda pikirkan. Hei wali kota yang ada di sana itu. Sampai kapan Anda jadi wali kota? Ya kan? Bakal berakhir itu semuanya. Akan tapi wali kota, bupati yang sadar itu berakhir, selamat. Maka yang bakal berakhir akan aku jadikan tidak berakhir. Bagaimana? Aku sambungkan dengan Allah, baru nanti tidak berakhir. Begitu. Ibarat begini, saya jadi bupati cuma 5 tahun, keduanya belum tentu. Saya ingin punya jabatanku tidak akan berakhir. Aku gunakan untuk Allah dan Rasulnya, berjuang untuk menegakkan syariat Nabi SAW. Dia tahu cuma 5 tahun kok. Kayaknya jabat 5 tahun, tapi di hadapan Allah abadi, bertahun-tahun sampai di akhir zaman. Sama yang punya kekayaan, dia sadar kekayaan ini. Kalau saya besok mati, nggak ada yang bisa saya manfaatkan. Paling sama anak saya dikasih kain kafan 5 lembar. Mobilnya nggak boleh ngangkat saya ke kubur. Numpang setelah saya mati, numpang di kasur empuk pun nggak boleh sama anak saya. Mau apa saya? Berpikir, harta. Kalau tidak kau tinggalkan aku akan meninggalkanmu. Daripada begitu, engkau akan aku bawa ke akhirat. Aku sambungkan dengan Allah. Selamat dia. Tapi semua itu akan bisa benar kalau kita dari awal itu sudah tidak bangga dengan urusan dunia, urusan sifat yang sifatnya dunia, tidak ada urusan dengan akhirat.
Ada salah satu sahabat Nabi, lihat, bukan sana, ada salah satu minas solihin orang, namanya Rib'i. Rib'i itu bukan utusannya Rasulullah, utusannya Rasulullah, bukan utusan Rasulullah langsung. Rib'i itu adalah seorang yang dengan baju compang-camping, dia dapat tugas untuk menemui seorang, anggap saja orang presiden, raja begitu, Rustum. Dia datang dengan tongkatnya, baju compang-camping dengan tongkatnya. Waktu memasuki gerbang itu ditanya, kau siapa? Dia tidak pernah ragu, tidak pernah minder. Saya adalah utusannya Nabi Muhammad. Pak penjaganya itu yang keker gagah, lihat orang kucel model biasa, tapi dengan percaya diri itu dia mikir juga, ini orang cuman begini saja kok berani bener pakai tongkat lagi. Dilaporkan ke atasannya, ke bosnya, ke kaisarnya, ke rajanya, ada utusannya, utusan Muhammad. Muhammad sudah masuk, Nabi Muhammad sudah masuk, suruh ngadep ke itu, sudah datang, masuk. Yang lain itu jalannya kesot, pakai kaki, pakai kesot, pakai kaki, lutut atau pakai kesot dengan setengah seperti merangkak begitu. Tapi dia datang berjalan dengan tegapnya sambil pakai gedebak-gedebuk, dia pakai tongkat. Sudah begitu duduk di samping rajanya itu tanpa beban dia. Akhirnya dia tanya, "Man anta? Siapa engkau?" Menjawab dengan bahasa yang tegas, "Ana Rasulillahi." Aku utusannya Rasulullah. Aku utusannya Nabi Muhammad. Yang kebayang di otaknya raja ini, yang nanya apa? Utusannya aja modelnya begini, beraninya kayak begini, apalagi Muhammadnya ini kayak apa kira-kira? Makanya kalau mewakili Islam itu jangan kayak orang nggak kiyeng gitu loh, atas nama Islam kok kiyeng begitu loh. Yang bener lah, dia itu menjadikan sang raja itu gemeteran. Dia bukan, ini kok hebat banget, siapa kau? Untuk apa kau kesini? Untuk membebaskan hamba-hamba Allah dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Tambah gemeteran dia. Ada wibawa, biarpun modelnya compang-camping, nggak usah pakai mobil mewah, nggak usah pakai baju mewah. Tapi dia kenapa kok bisa pede begitu? Karena dengan Islam, dia membawa Islam, membawa Nabi Muhammad. Nah, kita membawa Nabi Muhammad juga gak pede, itu bagaimana? Nanti ke negeri, ke kota lain pakai baju yang beda, ini karena menyesuaikan dan sebagainya. Kita harus percaya dengan model kita, dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Ini kelemahan iman juga sebetulnya. Sehingga akhirnya kalau sudah parah hati itu rusak, nggak punya bangga dengan Islam, akhirnya ngomong sudahlah nggak pakai Islam, yang penting isinya Islam. Wah, ini bahaya banget, nggak pakai Islam, yang penting Islam, nggak usah pakai Islam, yang penting sholat mudah, bener. Islam penting, nama Islam membedakan. Dan Islam itu indah. Jangan khawatir. Maka ini Ibn Athaillah menghantarkan, jangan sampai kita berbangga kepada sesuatu yang bakal berakhir. Orang mempunyai dunia bukan dilarang, itu jatah kok. Abdurrahman bin Auf kaya juga bukan ngoyo-ngoyo amat, dia tidak maksain diri untuk kaya, bekerja normal tapi kaya kok. Bahkan orang yang kerja tiap hari jungkir balik, kepala jadi kaki, kajir kepala, nggak kaya-kaya juga ada kok. Sekolah ekonomi biar kaya, katanya sudah doktor ekonomi, utangnya banyak, ada itu. Itu jatah kaya itu. Tinggal kita itu bagaimana sikap kita dengan harta yang dia bakal berakhir, kita sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya kita menyadari segala yang Allah berikan kepada kita itu akan berakhir dan akan hilang, kecuali apa kita hubungkan dengan yang maha abadi. Maka sebetulnya bangga kita bukan dengan harta. Setelah harta bisa kita gunakan untuk Allah, baru kita bangga dengan harta kita gunakan untuk Allah. Senang kita mendermakan jabatan yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepadanya, lalu ia gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Tapi semua itu kembali daripada biasa kita bangga dengan Islam. Hati-hati.
Jangan sampai ada kemunafikan di hati kita. Pakai Islam malu, dengan Islam ragu. Islam fanatik, Islam itu harus dia fanatik dengan keislaman kita. Harus yakin Islam itu bisa berlaku, agama Islam, syariat Islam berlaku untuk di mana saja, kapan saja, untuk apa saja, termasuk untuk mengatur negara. Harus yakin dong. Kalau memang ada Islam yang ngaco, itu bukan urusan Islam, itu urusan pengaco itu. Kan ada Islam ngaco, atas nama Islam ngebom, atas nama Islam buat kerusakan. Ini bukan urusan agama Islam. Agama Islam tidak mengajarkan semacam itu. Agama Islam mengajarkan keindahan dalam diri, keindahan dalam keluarga, keindahan dalam masyarakat, keindahan dalam bernegara, keindahan dalam urusan suami istri yang lagi bermesraan, bahkan keindahan dalam peperangan sekalipun di medan laga. Ada yang diajarkan. Itu Islam. Jadi ayo kita membiasakan, kalau sudah ada Islam, hargai, muliakan. Satu ada simbol Islam, hargai. Lihat adalah Islamnya. Dan kita memulai dari kita bangga, anak-anak kita bangga, kita ajari bangga dengan Islam. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Dan imannya orang kampung, kita ini anggap saja semoga kita kayak orang kampung, itulah imannya, iman yang lempeng benar, biarpun kadang-kadang salah. Misalnya ada pemain bola atau petinju, kan begitu ya. Kalau sudah Islam tuh bangga dia, wah itu iman sebetulnya, biarpun sebetulnya yang dibanggakan mestinya adalah ulama atau apa, tapi lumayan dia masih bangga dengan apa? Islam ya, Islam. Islam ya, masih lumayan. Ini masalah yang setengah-setengah kota ini adalah kadang-kadang Islamnya malu, gengsi dengan Islam. Kita harus bangga dengan Islam yang ya'lu wa la yu'la alai. Dan tolong koreksi diri kita sendiri. Jangan merasa malu. Dan Islam itu indah. Makanya di saat Islam dirusak oleh orang sehingga wajah Islam terasa seram, jangan malah disembunyikan Islam, tampakkan. Ini loh Islam yang saya yakini, Islam yang indah, Islam yang baik. Ini ada sebagian orang yang menghapus istilah-istilah di dalam Al-Quran yang seram. Istilah jihad jangan ada, istilah kafir jangan ada, syariat Islam nggak perlu. Ini adalah sebenarnya orang yang sebenarnya dia nggak paham Islam, minder dengan Islam. Loh, Anda kok minder dengan Islam? Punya iman atau tidak? Ini ada hubungannya sebetulnya. Kalau saya tidak, misalnya ada istilah di dalam jihad fisabilillah, jihad itu kan seolah perang begitu. Sehingga sampai ada orang kafir itu lihat alangkah banyaknya kalimat jihad disebutkan dalam Al-Quran. Dirinci sampai jihad, lihat. Masa ada kitab suci kok nyuruh perang begini? Lah ini kan fitnah. Bahkan jihad di dalam Al-Quran memang banyak ayat jihad, ada aturan jihad di situ. Bagaimana jihad dimulai, karena apa sebabnya? Cuman karena ahli fitnah ada itu. Jadi kalimat jihad di dalam Al-Quran, berapa banyak? Lihat, masa kitab suci ngusir perang? Mana ada kitab suci ngajari perang? Fitnah itu. Di luar Islam fitnah. Lah sudah begitu, Anda nggak mau gunakan, jangan pakai istilah jihad. Loh, jihad itu luas maknanya. Jihad itu untuk apa sih? Menghentikan kemungkaran, menghentikan kebrutalan, menghentikan kejahatan. Itu jihad. Tapi kalau sudah di set dihadirkan dalam bentuk perang pembunuhan, ya akhirnya jadi jelek. Makanya justru kita jangan menutupi istilah begitu. Seperti ini kita belajar kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Ini kitab tasawuf. Sebagian orang ingin menghapus istilah tasawuf diganti dengan yang lainnya, tazkiyah, tadhirun nufus, tazkiyatun nufus, tadhirun. Merubah istilah itu sah-sah saja, tapi jangan dibuang istilah tasawuf. Saya tidak mau. Saya tetap menggunakan tasawuf. Kenapa? Karena istilah tasawuf sudah mengakar dari dulu. Di saat adanya penjahat-penjahat tasawuf, bukan istilah tasawuf yang dipangkas. Justru saya lebih ingin mempertahankan istilah tasawuf. Saya sufi. Saya tidak ragu mengatakan sufi. Kenapa? Di sana ada sufi palsu, sufi nggak sholat, sufi nggak sholat, sufi ngaco. Ini bukan bagian daripada ahli tasawuf. Saya ingin hadirkan tasawuf yang benar ini loh. Makanya istilah tasawuf saya tidak mau merubah. Ada sebagian orang suka merubah, jangan pakai istilah tasawuf, pakai tazkiyatun nufus, raqaiq, tadhirul qulub, akhlak. Sah-sah aja itu. Cuman istilah tasawuf ini jangan dipangkas. Karena apa? Sudah mengakar dari masa ke masa. Dengan adanya penjahat tasawuf, justru yang tasawuf yang benar harus tampak dong. Maka di saat munculnya ada Islam teror, Islam radikal, Islam yang katanya begini-begini,
itu bukan bagian daripada Islam, itu adalah penyelewengan dalam Islam. Maka Anda jangan ragu dalam Islam, malah disembunyikan Islam, minder dengan Islam. Punya iman atau tidak Anda itu? Islam yang harus kita yakini, Islam yang kita imani, itulah kejayaan yang tidak ada berakhir. Maka kalau engkau menginginkan kejayaan yang tidak akan sirna, maka bersambungkan kejayaanmu adalah dengan yang tidak bakal sirna. Jadi carilah kejayaan dengan zat yang tidak pernah sirna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghubungkan semuanya dengan Allah. Semuanya bakal berakhir, jabatan, kekayaan semua akan berakhir. Tapi kalau seseorang sudah langsung sambungkan dengan Allah, tidak akan sirna. Kita harus begini, Ibn Athaillah menggiring kita ini agar kita tidak terbelenggu, tidak terlalu, kita tidak terus-menerus kita terlena. Dan memang dunia itu menggoda. Hubbud dunya, cinta dunia, cinta jahat, cinta pangkat, cinta tahta, lihat akan menjual agama. Ingin punya jabatan, jual agama loh ya. Menjual agama, ingin jabatan, jual agama. Pondok itu agama apa dunia? Dunia pondok itu. Pondok pesantren dunia. Kalau niat dia nggak menjadi di dunia, pondok kan bangga-banggaan, pondok terbesar, sehingga kiai yang nggak takut kepada Allah menjual agamanya hanya biar dicumbang saja sama kerajaan mana begitu misalnya. Ya sudah, pokoknya saya dukung raja itu atau kerajaan mana atau sultan semana, yang penting pondok saya dibangun tuh. Jadi dunia itu hati-hati. Pondoknya megah karena dibangun oleh sebuah instansi atau apa, tapi bukan karena Allah, hati-hati. Jadi sambung dengan Allah, bangga dengan Allah yang sesungguhnya. Mungkin sebuah pondok pesantren atau sebuah lembaga tidak terlihat megah di pandangan mata dunia, tapi di hadapan Allah agung karena apa? Tulus di saat dia berjuang di dalamnya. Bukankah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita semua koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kebanggaan kita dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam? Khawatir kita munafik. Wong Islam disebut kok kayak alergi. Semua segala sesuatu yang ada hubungan dengan Islam malu. Lihat orang di luar Islam begitu pedenya mereka dengan agama mereka, dengan keyakinan mereka, padahal mereka juga nggak amat-amat patuh dengan agamanya. Tapi kalau sudah urusan kefanatikan, mau nampakkan syiar mereka, berani mereka. Nah, berkembangnya kemana nanti? Lihat anehnya, karena kita tidak biasa bangga dengan Islam, akhirnya apa? Kita ikut-ikutan membanggakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Lihat, tahun baru Hijriah seberapa besar sih meriahnya di negeri kita ini dibanding tahun baru Masehi? Coba, yang merayakan tahun baru Masehi di alun-alun itu siapa? Anaknya Pak Haji itu. Kenapa bisa begitu? Lah ini kan permasalahan. Jadi kemana panjang kisahnya? Sekarang mau dipangkas malah tidak dirindukan kepada bangga dengan Islam. Ada Nabi Muhammadnya, bangga dengan Nabi Muhammad. Ada Rasulnya, bangga. Ini kita biasakan bangga di rumah kita, di kantor kita, di negara kita ini. Harus biasa kita ajari anak-anak kita untuk bangga dengan Islam dan tidak ragu dengan istilah-istilah Islam. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam harus bangga dong. Itu termasuk bagian daripada keimanan, termasuk mengagungkan syiar agama Allah, dan itu takwa hati, takwa yang sesungguhnya. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini sesuai dengan yang dibimbingkan dihadirkan oleh Ibn Athaillah tadi. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna, kalau kau ingin punya kejayaan, kemuliaan yang tidak berakhir, kamu jangan sekali-kali merasa bangga dengan yang bakal berakhir. Bangga dengan dunia, bangga dengan pangkat, akan hina kita bersama itu semuanya. Maka akan tapi gunakan pangkatmu untuk kemuliaan. Pangkatmu tidak selamanya. Gunakan kekayaanmu untuk kemuliaan yang abadi, karena kekayaanmu akan berakhir. Maka beruntunglah seperti Abdurrahman bin Auf. Kita mendengar orang selama ini baca hadis Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Anda mendengar orang-orang besar semacam itu, memangnya hidupnya kayak apa sih? Abu Hurairah itu paling fakirnya orang zaman itu, makan saja susah, sehari makan sehari enggak, sehari makan sehari enggak punya apa-apa, hidupnya berhadapan dengan masjid Rasulullah di Sufah. Ada masjid berhadapan begitu, dekat masjid Nabi, seperti lingkungan masjid. Abu Hurairah, tapi namanya harum sampai hari ini.
Harum Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, fakir. Kalau lapar duduk di depan masjid, Sayyidina Abu Bakar masuk nggak paham Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar masuk diam tak. Rasulullah masuk ngelihat nih. Abu Hurairah kalau lapar ya. Iya Rasulullah. Diantarkan Nabi untuk diajak makan. Sampai begitu dia. Apakah mengurangi kemuliaan Abu Hurairah? Nggak ada. Bilal bin Rabah seperti apa beliau? Ammar bin Yasir. Dan masih banyak orang-orang yang hidupnya fakir, susah. Akan tapi ternyata mulianya mereka dengan agama sampai hari ini pun tetap mulia. Keluarga baginda Nabi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Zahra, pernah 3 hari 3 malam tidak makan? Biasa. Pernah. Bahkan Imam Ali bekerja, kadang-kadang kerja sehari buat makan 3 hari, kadang kerja 3 hari hanya bisa makan untuk 1 hari. Tapi apakah menjadikan rendah Imam Ali? Imam abadi, karena apa hubungannya dengan Allah? Kejayaannya abadi sampai hari ini. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Jangan berbangga-bangga dengan merek baju, merek mobil, apalagi perumahan pun sudah perumahan mana ini? Kita pengen perumahan ahli surga gitu loh, pengen kita itu. Bangga dengan Rasulullah, bangga dengan Islam, bangga dengan agama, itu penting. Maka biasakan. Kalau sudah ada hubungan dengan agama, jangan sampai kita mencoba merendahkannya. Islam ya'lu wa la yu'la alai. Tinggi dan tidak ada yang meningginya lagi. Kita harus bangga dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, dengan syariat. Itulah iman yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab.